Siap Ya. untuk mulai, kita Ya. bisa. Ini udah saya rekam. Bentar. Halo Sobat Arcis, kembali lagi dengan saya Maclean Valerian di podcast Hima Artra episode ke-12. Di episode kali ini kita hadir dengan segmen yang terbaru yaitu segmen Alumni Series. Jadi di Alumni Series kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber nih. Jadi kita kedatangan Ibu Maksi Julian Sridihara sebagai alumni arsitektur angkatan 95 dari IAI NTT. Dan juga di sini bersama kita ada juga Bu Christine Wonoseputra sebagai koordinator jejaring alumni Prodi Arsitektur UKP. Mungkin Bu Christine bisa saling menyapa dulu nih sama Bu Maksi nih sebagai sama-sama alumni Petra. Mungkin bisa menyapa dulu berbincang-bincang gitu. Oke, terima kasih Mike. Ya. Halo rekan-rekan alumni dimanapun Anda berada. Mungkin puji syukur kepada Tuhan ya, kita akhirnya bisa melalui 3 tahun masa pandemi. Dan kita mengucap syukur juga kalau sekarang itu kita dimudahkan dengan medsos, dengan teknologi informasi seperti yang kita lakukan pada sore atau malam hari ini. Lalu saya juga ingin menyapa teman lama saya. Saya langsung panggil nama ya. Halo Maksi, apa kabar? Selamat malam, halo Bu Christine. Ini teman satu angkatan nih, kita kayaknya udah tua banget ya, angkatan Iya. 95. Ya betul, dibuktikan dengan bagaimana kita harus mencari kacamata sekarang. Jadi sekarang itu benar-benar kalau melihat gambar, periksa kerjaan itu rasanya kacamata itu suatu yang tidak bisa kita tinggalkan rasanya. Ya, Iya. gimana kabarnya Kupang hari ini? Untung hari ini cerah ya. Tadi siang Wah, masih oke. hujan. Kita lagi musim angin kencang ya, efek Oh dari iya. Australia. Tapi berpuji syukur malam hari ini jelas bisa dengar suaranya Christine, bisa dengar suaranya McLean juga. Bersyukur. Oke. Ya, jadi mungkin teman-teman seangkatan nih, mungkin ada yang kangen. Jadi mungkin karena kita sekarang punya podcast ya, podcast ini bisa kita share nanti juga ke teman-teman yang kangen gitu ya di angkatan 95 dan juga rekan-rekan arsitek dan calon-calon arsitek muda yang lain gitu. Mungkin sebagai pembukaan saya ingin memperkenalkan, mungkin ini nostalgia gitu ya, nostalgia waktu kita dulu kuliah. Nggak terasa kita mungkin sudah 25 tahun kali ya meninggalkan bangku kuliah. Jadi benar-benar udah tua nih rasanya Mike gitu. Jadi kalau kamu ngelihat kita-kita itu, aduh ini tua-tua banget gitu. Enggak kok Bu, masih Oke. kelihatan muda kok. Wah. Kita generasi X. Iya, kita generasi X ya. Masih kelihatan muda tapi katanya sih. Ya, bersyukur aja kita kalau kita masih dibilang muda oleh adik-adik kita. Jadi Itu mungkin penghiburan itu. penghiburan sekedar memperkenalkan teman lama saya. Jadi mungkin nostalgia ya. Dulu waktu kita pertama kali masuk, kita dulu kuliah di gedung A ya. Masih ya di Petra ya. Kalau sekarang teman-teman ini kuliahnya di gedung P. Kita sempat sih merasakan transisi itu, pindah dari gedung A, lalu semester 6 kalau nggak salah kita mulai kuliah di gedung P. Jadi kita angkatan yang istilahnya nganyarin ruang studio yang baru. Lalu kemudian yang saya ingat itu Maksi itu dulu cukup nggak terlalu ini ya, dulu ya sih ya rasanya termasuk yang alim gitu, nggak terlalu heboh, nggak celometan gitu ya. Pokoknya dulunya alim deh. Saya mengenal Maksi itu kayaknya dari dulu memang dia seorang apa ya namanya nggak banyak tingkah gitu loh, nggak banyak tingkah. Lalu kemudian aktif di kerohanian sejak mahasiswa juga ya sih ya dulu ya, Iya. aktif di kerohanian. Jadi benar-benar anak soleh gitulah kalau saya mengenalnya gitu. Tiba-tiba waktu kita punya grup WhatsApp, lalu kemudian saya ngobrol-ngobrol tentang IAI dengan teman-teman, dengan profesi, lalu kita mulai heboh dengan STRA dan DAI minta kita untuk mengurus SKA, mulainya dari SKA dulu, lalu kemudian ngobrol siapa di sini yang anggotanya IAI. Lalu seorang teman nyeletuk gitu,
ada teman kita yang jadi pejabat IAI loh gitu. Sopo, sopo, semua bilang gitu gitu. Maksi katanya gitu. Oh ya gitu ya. Kita langsung kaget gitu ya karena Maksi itu dulu terkenal alim gitu. Tiba-tiba wah sekarang jadi penggede IAI di NTT. Oke. Wah, bukan Jadi malam hari pejabat loh ini ya. Cuma masuk dari pengurus aja. Kalau saya pejabat teras, maksudnya yang tiap hari nyapu teras. Kalau saya, ya. Oke, jadi malam hari ini kita bernostalgia, sekaligus kita mungkin akan mendengarkan mic sharing-nya dari Ibu Maksi, begitu ya. Mungkin apa sih yang sebetulnya ingin diketahui oleh rekan-rekan muda gitu tentang ya ini salah satu arsitek yang kalau boleh saya bilang yang sudah sukses, sudah mapan gitu ya, berkarya bukan di Jawa tetapi di luar Jawa. Karena saya yakin ada banyak alumni kita juga yang berdomisili di luar Jawa. Oke. Terima kasih Mike untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada McLean, mungkin bisa lanjut ngobrolnya ya. Ya, oke. Saya sambung dari Bu Christine tadi ya. Oke. Jadi tadi kan udah bicara nih tentang Bu Maksi sama Bu Christine nih, sama-sama dari UKP. Nah, mungkin saya mau tanya ke Bu Maksi nih. Pengalaman apa sih? Kenapa ada pengalaman apa nih? Kenapa milih kuliah di Surabaya nih? Kuliah di Jadi Surabaya. pilih di Surabaya itu sebenarnya lebih kepada keputusan praktis ya. Karena saya ini anak ke-10 dari 12 bersaudara. Dan Wow, waktu saya itu, juga baru tahu. iya. Jadi Anak ke-10 dari ke-10 dari 12 bersaudara. Dan waktu saya mau kuliah itu kakak saya sudah 8 orang kuliah. 8 orang Jadi kuliah. mama saya bilang ke saya, kamu kalau nggak dapat beasiswa kayaknya mama papa sulit deh. Jadi saya waktu itu dengar dari teman ada tes ke Petra, Surabaya. Waktu itu saya belum terlalu kenal Petra karena zaman kita itu di NTT itu dianggap sekolah yang bagus itu sekolah negeri. Swasta itu pilihan kedua. Nah, tapi waktu itu saya keputusan praktis ya sudah saya cari aja sekolah yang ada beasiswanya. Nah, kebetulan ada tes untuk beasiswa kawasan timur Indonesia dilakukan oleh Petra, mereka mengirim orang ke NTT melakukan tes, dan saya termasuk satu dari 3 orang yang lolos akhirnya. Jadi saya dapat beasiswa, dan ketika memilih jurusan beasiswa, awalnya tuh saya mau kedokteran ya, Waduh. forensik, tapi saya pikir, wah saya lihat orang sakit saja saya muntah, apalagi dokter. Terus di Petra nggak ada kedokteran, terus saya ingat, oh ya saya ini dulu pernah juara lukis lah. Jadi yang ada hubungan dengan uh, benang merahnya dengan bakat yang saya punya, dan kebetulan saya berpikir beasiswa, ya sudah karena dapat beasiswa sekalian aja ambil yang mahal ya. Jadi saya ambil arsitektur, tapi memang itu jalan Tuhan ya, karena saya sendiri belum terlalu tahu tentang Petra, dan waktu sampai di Petra saya baru sadar betapa beruntungnya saya, karena itu anugerah yang besar ya, bisa sekolah di Petra, sekolah termahal waktu itu, jurusannya arsitektur termasuk jurusan yang termahal waktu itu, dan bahkan kalau mau dibandingkan dengan kehidupan saya di Kupang ya, itu kalau mau dibandingkan uang bulanan saya itu lebih besar dari uang semester kakak saya kuliah di Kupang. Jadi walaupun saya dapat beasiswa untuk studinya, tapi kan biaya bulanan saya kan harus ditanggung Hidupnya. sendiri. Dan saya bersyukur saya dapat beasiswa 100% ya. Jadi saya bebas bayar uang sekolah. Makanya kalau Bu Christine tadi bilang Maksi alim dan lain-lain, sebenarnya bukan alim sih, tapi lebih ke arah gini. Saya ini datang dari Masih daerah. belum kenal. Iya. Pegang komputer aja jarang, masuk Petra banyak hal yang saya harus kejar dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi mau tidak mau saya harus memaksimalkan waktu saya untuk tidak ketinggalan dibanding teman-teman yang lain yang datang dari sekolahnya, SMA-nya juga Petra dan lain-lain. Jadi kalau mungkin teman-temannya butuh 1-2 langkah, saya mungkin butuh 50 langkah untuk bisa sejajar dengan teman-teman. Jadi benar-benar saya merasa kesempatan luar biasa dapat beasiswa prestasi untuk Indonesia Timur yang dibuat oleh Petra. Iya, benar. Jadi mungkin memang karena bisa dibilang dari NTT itu jauh juga dari Surabaya, Bu. Jadi mungkin ada perbedaan yang agak signifikan gitu ya, mungkin ya.
Iya, termasuk gaya belajar ya. Saya ingat hari pertama dikasih silabus itu, kemudian selesai saya pergi ke kantin. Saya mau makan, kok saya enggak ketemu teman-teman saya. Kemana ya? Mereka udah ke perpustakaan, udah bagi kelompok, sudah dipersiapkan. Sedangkan saya dulu datang dari NTT dengan gaya belajar sistem kebut semalam ya. Besok ujian baru belajar. Jadi Iya, iya. saya sangat banyak belajar dari pola studinya teman-teman di Petra. Iya, dari situ udah ribet, terus belum lagi kita harus, kalau ibu kan dari NTT berarti harus belajar bahasa Jawa lagi, sesuaiin lagi. Benar sekali. Iya. Saya bayangkan masuk perpustakaan, saya nyari buku, disuruh lihat ke komputer. Waduh, komputernya di mana? Iya. Terus belum lagi tanya juga mau pakai logat Kupang juga belum tentu orang yang ngerti. Iya, saya nanya ke ibu kos saya jawabnya nggak ngerti Mbak. Saya nanya lagi, dia bilang nggak ngerti Mbak. Saya pikir saya ini ngomong bahasa planet apa kok nggak ngerti? Padahal orang Surabaya bilang nggak ngerti artinya nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Iya, iya. Ya, jadi adjustment yang sangat luar biasa dan itu dari segi pendidikan, kemudian dari segi kemudian perekonomian juga ya. Mungkin saya cuma salah satu dari teman-teman yang lain pakai mobil mewah dan lain-lain, saya jalan kaki dari kos ke kampus gitu. Jadi kehidupan perekonomian sangat beda jauh, secara pendidikan juga kalah jauh, tetapi saya berpikir saya harus fight, setidaknya saya harus dapat sesuatu dibanding teman-teman yang lain. Jadi kalau saya mungkin tidak bisa cum laude ya, karena kalau kayak Bu Christine apa memang paling pintar lah di kelas gitu. Kalau saya harus yang penting supaya IPK saya di atas 3 itu aja. Saya dapat di Enggak lah. atas 3 aja saya bersyukur. Lebih-lebihkan. Jadi saya Sama bersyukur lagi. akhirnya walaupun tidak bisa cum laude, tidak dapat IPK setinggi teman-teman yang lain, tapi saya dapat itu waktu wisuda wisudawan aktif berprestasi. Artinya IPK-nya di atas 3 tapi juga aktif di organisasi. Dan saya aktif di pelayanan mahasiswa, juga aktif di HIMA, di Himpunan Mahasiswa. Waktu Pak Fandi Gunawan ketuanya, saya bendaharanya waktu itu. Ya, menarik ya cerita dari Bu Ya. Maksi ini bisa kita dengar. Jadi perjalanan dari Kupang ke Surabaya harus adaptasi, belajar-belajar lagi banyak hal. Terus lanjut nih Bu. Jadi kenapa sih arsitektur, mungkin Ibu tadi udah nyinggung sedikit basicnya sih melukis ya, tapi mungkin bisa dijelasin lagi nih kenapa bener-bener yakin masuk arsitektur gitu. Kan memang arsitek ini banyak yang bilang tugasnya susah, mungkin bisa dari zaman dulu juga dibilang kayak gitu mungkin ya. Iya, jadi kan saya orang yang percaya benang merah dalam hidup ya. Jadi dulu waktu saya TK, saya masih di Timor Leste. Sekarang itu saya pernah tuh juara tingkat provinsi, juara 2. Saya juga enggak ngerti waktu itu. Jadi yang terima hadiah saya juga mama saya waktu di ulang tahun provinsi gitu loh. Nah, terus waktu saudara-saudara saya ikut lomba yang sama, saya merasa kok semua ikut-ikutan ya. Saya tipe orang yang tidak suka mainstreaming. Jadi saya anti mainstreaming. Semua udah ikut-ikutan, saudara-saudara saya yang lain juga ikut lomba lukis. Saya berhenti karena saya berpikir semua sudah begitu. Akhirnya saya lebih fokus ke pelajaran ikut lomba seperti lomba cerdas cermat, MIPA dan lain-lain kayak gitu. Tetapi ketika memilih arsitektur saya berpikir, oke, Tuhan sudah pernah kasih saya tanda dalam hidup bahwa saya sebenarnya punya bakat di sini dan kebetulan juga tanpa saya berpikir dan tanpa saya sangka-sangka saya dapat beasiswa di situ, jadi saya ambil jurusan itu dan saya sangat bersyukur karena itu jurusan yang luar biasa. Dan satu hal yang saya sangat senangi dari arsitektur adalah bukan kepada menggambarnya, tetapi kepada perubahan pola pikir. Karena di arsitek kita diajar tentang lateral thinking, ya. Kalau kita mungkin di dalam kerohanian, dalam kehidupan yang lain kita belajar vertical thinking, makin menggali ke dalam. Tapi kalau di arsitektur kita belajar berpikir lateral. Jadi sama seperti orang bercabang pikirannya, bukan berarti bercabang terus, tapi selalu berpikir alternatif yang lain. Dan itu mungkin yang membuat alumni-alumni arsitek bukan cuma laku jadi arsitek, tapi banyak juga yang kerja di bank, di tempat-tempat yang lain, sangat disukai karena lebih ke arah lateral thinkingnya itu ya, berpikir kreatifnya. Nah itu yang menarik dari arsitek. Iya sih, benar sih. Saya kan baru merancang 4 aja, tapi maksudnya sudah diharuskan dari awal untuk berpikir lateral. Jadi maksudnya Iya.
satu hal itu nggak cukup gitu buat desain gitu. Jadi harus banyak hal yang dipertimbangkan. Iya. Memang penting banget itu lateral. Mungkin Bu Christine juga mau nambahin nih, karena mungkin pernah jadi dosen juga kan, jadi dosen di UKP gitu. Samalah. Sama ya. Hari ini, ya betul. Hari ini kita akan mendengar lebih banyak sharing dari Bu Maksi ya. Jadi tadi seperti sudah disampaikan, saya setuju bahwa keunggulan, ya, salah satu mungkin yang diandalkan dari pendidikan arsitektur adalah melatihkan lateral thinking, kemudian critical thinking juga ya. Maksi ya. Jadi kita itu dilatih untuk kritis gitu. Bukan hanya menerima, tapi juga untuk selalu mempertanyakan. Jadi selain itu juga creative thinking itu tadi. Jadi dalam pemecahan satu masalah nggak hanya stuck pada satu problem solving aja, tapi harus bisa berpikir alternatif untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi ini satu buntu, kita coba untuk selesaikan di alternatif yang lain, gitu ya. Ya, nah itu sobat-sobat Pasti Mike artis. sudah ngerasain itu, Iya, ya. benar-benar. Ya itu Sudah isi mungkin studio. sobat-sobat artisnya juga, sobat-sobat yang lain juga sudah ngerasain juga nih Bu. Jadi Betul. ya pastinya mereka juga ngerasain susahnya untuk lateral thinking, critical thinking, mengomentari Begadangnya juga. begadangnya, iya iya. Mengomentari Saya desain pernah loh sendiri. dulu begadang ngerjain tugas gergaji itu loh yang bikin komposisi massa ya Kristen ya waktu itu pakai bentuk-bentuk dari triplex. Saya Padahal gergaji sampai ketiduran. sekarang yang ngajar itu saya. Jadi saya bagian menyiksa itu. Tanya sama. Aduh, saya gergaji sampai ketiduran. Ya. Ketiduran dalam keadaan tangan tetap menggergaji. Aduh. Terus terbangun, barangnya udah hancur karena digergaji terus. Iya, iya. Iya, itu juga ribet sih buat paket ya Bu ya. Berangkat paket, revisi, mungkin ya itu tantangannya jadi anak arsi. Nggak tidur. Kurang tidur, bangun belum selesai sudah mau eval. Iya. Aduh. Dikejar-kejar deadline terus. Tapi Iya. itu seninya. Nanti kalau Iya. lulus itu jadi apa ya? Sweet Kenang-kenangan. memory. Iya, jadi Sweet kenang-kenangan. memory betul ya sih ya. Iya, saya itu sampai kerja waktu masih di Surabaya itu saya kerja itu saya terbiasa bangunnya jam 12 siang. Jadi saya baru ke project itu di atas jam 12 siang karena berpikirnya tuh baru di subuh-subuh. Karena saking seringnya kita begadang ya. Iya, iya, iya. Bener. Belum lagi apa ya? Kayak mungkin begadangnya kan sama teman-teman juga ya, tapi jadinya seru gitu kalau begadang sama teman-teman mungkin ya. Kan Karsi ini pasti kekeluargaannya kuat kan. Benar. Heeh. Secara kerja asistensi aja dikelompokin gitu. Jadi maksudnya kita walaupun stres gitu tapi tetap ada teman-teman juga. Jadi mungkin kan bisa membangun semangat lagi gitu. Bener. Ya, punya teman kelompok itu sangat membantu untuk bikin semangat. Iya. Saya juga merasain sih. Udah dari merancang satu. Tapi sayangnya merancang satu pas itu masih online. Jadi kurang kalau buat semangat. Atau mau diulang, Mike? Waduh, jangan. Mau diulang, Mike? Jangan dong kalau itu. Dulu saya masuknya kan tahap 2 kan ya. Karena waktu tes gambar ingat nggak? Kita disuruh buka sepatu buat gambar. Tes menggambar untuk penempatan studio. Ingat ya? Nah, bayangkan Trin, waktu itu saya pakai sepatu Converse yang talinya sampai di atas tuh. Banyakan ikat-ikatnya kan. Sudah lagi melukis sepatunya, tiba-tiba baru sadar salah ruangan. Jadi pakai sepatu lagi, pindah ruangan lagi. Aduh, waktunya habis. Aduh. Ya. Ya, kenang-kenangan memang banyak ya, Bu. Kalau dibahas satu persatu mungkin semua seru mungkin kalau bisa dibilang kenang-kenangan. Saya aja kalau baru merancang 4 aja tapi sudah banyak kenangan maksudnya gitu. Merancang 4 kontur ya? Iya, sekarang lagi belajar kontur nih habis ini. Oh, itu asik itu. Iya, harusnya sih asik. Terus katanya juga banyak kegiatan gitu sekarang. Jadi kan bagus maksudnya jadi naik semangatnya gitu. Nah, sekarang mungkin lanjut aja nih pembahasannya. Nah, tadi kan udah bahas tentang kuliah-kuliah nih. Sekarang mungkin karena tadi kan udah dibilang Ibu juga alumni Petra. Nah, berarti kan udah lulus, udah kerja nih. Nah, Bu Maksi ini kan juga udah lama di dunia arsitektur. Nah, mungkin bisa diceritain nih, gimana sih dunia profesi di arsitektur gitu. Mungkin suka dukanya atau bisa dari perjalanan Ibu dari awal mulai arsitek itu gimana?
Nah, saya waktu sebelum lulus ya kan, saya wisudanya 2000, tapi kan kita sudah lulusnya di 99, ikut wisuda Maret 2000 ya, harus nunggu untuk wisuda. Nah, sebelum itu kebetulan saya kan dulu berteman dengan teman-teman, itulah bersyukurnya kalau berteman grupnya teman-teman yang aktif ya, kayak Roni, Pak Roni sekarang dosen juga ya, ada Iya, Fandi, dosen. itu kan Kepala satu studio grup. saya, Bu. Pak Ya, Roni. ya. Jadi itu kan kita dulu biasa aktif di pelayanan mahasiswa di HIMA, himpunan mahasiswa juga ya. Jadi diajaklah bareng-bareng. Saya kan tidak terlalu kenal orang, tapi karena mereka ajak kebetulan Kosem waktu itu ada punya studio arsitektur, kita magang lah di situ. Jadi awal jadi desain manager begitu bareng Pandi, Roni, jadi satu grup di situ dan kemudian belajar enggak, sebelum itu diajak dulu ada temennya kayaknya dari kenalannya Fandi atau siapa gitu ya. Kita kerja di orang itu saya ingat desain pertama kali saya itu saya gambar desain toilet yang untuk rumah mewah ya. Tapi jadi itu saya kerja sebulan di situ terus kemudian baru gabung dengan studio arsitektur Eureka yang punyanya Niko Samuel dan saya kerja di situ kemudian berapa tahun ya sekitar setahun. Lalu kebetulan kita ada desain, saya juga dengan Roni kita bikin tim juga, jadi kita desain ada di Citraland, di situ ada beberapa proyek juga. Nah dari pengalaman itu jadi secara tidak langsung terjun mendesain. Jadi di tahun 2002 ya saya desain juga lagi. Mulai dari 2020, 2021 aja desain sampai akhirnya di tahun 2006 ya. Jadi 6 tahun saya berkaryanya di Surabaya. Lalu kemudian saya ini kan dari awal cita-cita tuh sebenarnya papa saya suruh saya pulang ke Kupang, nggak mau saya kerja di Surabaya gitu loh. Zaman dulu kan orang tua tuh berharap anaknya jadi Pasti yang PNS terbaik. kan. Yang Ya, terbaik. jadi PNS. Tapi saya ini karena tidak mau jadi PNS, saya cari alibi nih supaya bertahan lama di sana ya. Saya kerja yang lain sampai bilang nanti. Tapi saya nggak enak. Saya udah janji papa saya. Akhirnya papa saya meninggal tuh saya belum sempat studi lanjut S2 juga karena alibi saya untuk tetap Surabaya kan cari pengalaman untuk S2. Jadi akhirnya saya mau S2 dan saya berpikir saya juga harus punya pengalaman selain rumah mewah, saya harus juga punya pengalaman humanitarian ya, pengalaman untuk proyek sosial. Jadi akhirnya saya bergabung dengan salah satu NGO internasional, kita terlibat di dalam pembangunan rekonstruksi Aceh pasca tsunami ya. Jadi saya 2006 sampai dengan handover di Desember 2007 itu saya di Aceh besar ya, sampai sesudah itu dan sesudah itu lanjut saya punya pengalaman lagi dari pengalaman saya dengan NGO internasional untuk pembangunan rumah, sekolah, jalan di Aceh, lalu tergabunglah saya waktu itu ada pembukaan untuk solution exchange yaitu pertukaran solusi di bawah PBB, di bawah United Nations. Mereka butuh moderator untuk khusus housing and infrastructure. Jadi mereka sebenarnya cari orang S2 tetapi punya pengalaman. Akhirnya karena saya waktu itu belum S2 tapi punya pengalaman 10 tahun, akhirnya saya diterima jadi national officer untuk United Nations yang mungkin teman-teman pernah dengar ada UNORC, UNDP, UN Habitat. Nah, itu ada di dalamnya digabung namanya UNORC untuk koordinasi rekonstruksi Aceh ya dan rehabilitasi Aceh. Jadi saya di sana di 2009 sampai akhirnya saya keterima dapat beasiswa Australia Development Scholarship. Jadi sekarang namanya AAS ya, Australian Award Scholarship. Nah, saya dapat itu untuk studi ke Australia. Jadi akhirnya saya tinggalkan pekerjaan saya yang dengan United Nations, lalu 2010 itu berangkat ke Aceh, ke Canberra ya, karena saya ambil master di Australian National University. Nah, pulang dari sana saya karena saya ngambil studinya saya tidak mau ambil arsitek S2-nya karena pengalaman saya di Aceh mengajarkan bahwa selain teknik saya juga butuh skill yang lain yang menggabungkan supaya ilmu teknik kita ini tidak terlalu baku tetapi aplikatif ke masyarakat yang lebih homogen ya karena yang lebih heterogen. Akhirnya saya ngambil studi Environmental Management and Development. Jadi itu lebih ke policy, gabungan antara istilahnya apa interstudi ya. Jadi berbagai jurusan studi yang penggabungan ilmu itu. Jadi saya karena dari arsitek mau ngambil itu lintas jurusan. Jadi saya ngambil graduate diploma dulu 1 tahun, lalu ambil masternya 1 tahun.
Jadi sesudah pulang dari Australia, karena saya komitmen memang waktu mau dapat itu saya bilang saya akan balik ke NTT supaya apa yang saya pelajari ini, karena saya pun dapat beasiswa itu karena mereka menghitung istilahnya apa ya? Saya dianggap sebagai anak daerah yang diharapkan bisa membangun daerah. Jadi saya memutuskan tidak melanjutkan lagi pekerjaan di luar NTT, tetapi kembali ke NTT dan mau buat sesuatu untuk NTT. Nah, waktu saya kembali ke NTT, saya mau buat pertamanya bukan langsung mau jadi developer, tapi saya kepingin kerja juga di UN yang lebih ke konteks membangun dan lain-lain. Cuma kalau skala NTT kan masih kecil kan. Kalau saya mau kerja dengan UN Habitat yang khusus bagian dari PBB yang mengurus perumahan itu kan harus di kantor pusat di Jakarta. Kalau yang di NTT itu posisinya saya dianggap overqualified untuk gelar dan pengalaman saya yang lalu. Akhirnya saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya dengan beberapa teman diskusi, saya berpikir ya mau enggak mau saya harus buat sesuatu ya, karena saya tidak kepingin jadi PNS, karena memang bawaan saya tidak cocok jadi PNS, apalagi anak arsitek itu kan berpikirnya tuh out of the box, kadang-kadang sulit diatur dan lain-lain. Jadi ya lebih mudah buat kita membuka usaha sendiri supaya cita-cita kita, harapan kita itu bisa kita wujudkan tanpa terlalu mengganggu orang lain gitu loh. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berwirausaha. Waktu itu rumah yang ada masih rumah-rumah biasa ya di NTT, ya saya memberanikan diri mengambil segmen menengah ke atas. Jadi tidak bisa yang ke atas kayak di Citraland di Surabaya kan tidak ada lah kliennya kalau di sini. Jadi saya ambil menengah ke atas. Jadi saya mulai dengan townhouse, dan itu menjadi townhouse yang pertama di NTT dibangun ya. Karena sebelumnya NTT biasanya perumahan, dan sampai sekarang lebih banyak perumahan FLPP ya, perumahan yang untuk masyarakat penghasilan rendah. Kalau yang kebanyakan di sini, tapi saya coba memulai dari yang menengah ke atas seperti itu. Dan kemudian dari pengalaman saya itu juga saya akhirnya terlibat dengan IAI. Mungkin teman-teman sudah dengar tadi Bu Presin tentang ngomong ada terlibat di IAI bagaimana. Kebetulan ketua IAI NTT waktu itu ketemu saya, dia jelaskan, Maksi, kita sekarang lagi menggodok loh peraturan undang-undang tentang arsitek. Kamu tahu tidak? Terus aku bilang, oh setahu ini saya kerja, bisa kok saya kerja di PBB, di mana-mana, tanpa harus saya jadi anggota IAI. Karena kalau pekerjaan di internasional, mereka tidak nanya itu, mereka nanya CV kita, pengalaman kita. Lalu dia bilang, iya, itu karena di Indonesia belum ada aturan, tapi sedang diproses. Itu saya ingat 2016 ya. Dan benar, tahun 2017 keluar Undang-Undang Nomor 6 tentang arsitek. Lalu saya aware, oh iya ya, kita tidak bisa lagi kerja hanya sekedar ikut passion kita, berkarir seperti itu, tapi ada aturan-aturan lain di luar itu, dan ada asosiasi yang mau tidak mau kita harus terlibat di dalamnya. Akhirnya saya masuk ke IAI, bayangkan nih sudah kerja belasan tahun, baru ikut penataran kode etik, baru masuk anggota baru. Itulah jadi saya nasib satu angkatan kita. Iya, sama ya kita. Jadi aku masuk IAI itu di 2000, ikut penatarannya sekitar 2018 ya. 2018 ikut penataran, teman-teman kita yang masih baru, saya ikut penataran kode etiknya, lalu masuk jadi anggota. Saya sudah punya pengalaman banyak, tetapi karena waktu itu belum punya SKA ya, jadi saya ngurus lagi SKA dari baru, sudah punya pengalaman belasan tahun, mau enggak mau karena anggota baru dihitung sebagai arsitek muda dulu. Jadi ya sudahlah, enggak apa-apa, yang penting kita punya organisasi. Tapi dari situ saya belajar banyak bahwa ternyata punya asosiasi itu baik juga ya, karena kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga memikirkan teman-teman arsitek yang lain. Makanya saya terlibat, akhirnya tahun berikutnya saya jadi pengurus IAI ya, nanti kita pengurus IAI itu kan 3 tahun ya, jadi nanti berakhir setelah 3 tahun, saya sudah 1 tahun ini jadi pengurus, dan waktu Munas IAI yang lalu di Bali, saya juga ikut, sekalian ikut pendaftarannya, jadi sekarang saya juga penatar kode etik nasional ya, tapi saya fokus ke NTT, tapi kalau kita mau jadi penatar kode etik itu sertifikatnya sertifikat nasional, jadi kita bisa menatar di mana saja. Tetapi kalau yang sekarang kita fokusnya ke NTT, karena memang NTT sendiri, kita arsitek itu yang anggota IAI itu baru sekitar 180-an orang, tetapi
itu banyak juga yang sudah tidak aktif, dan yang ber-SKA itu lebih sedikit lagi, dan yang sekarang sudah ber-STRA itu masih belasan orang. Jadi terlalu jauh dari harapan yang ada sekarang. Makanya kita banyak melakukan penataran kode etik supaya teman-teman lulusan arsitek yang baru punya pemahaman tentang kode etik arsitek itu, baru mereka bisa melamar jadi anggota IAI seperti itu. Menarik itu cerita dari Bu Maksi tadi itu tentang dunia profesi. Mungkin kalau saya sendiri mungkin pakai buat menanggapinya mungkin masih belum relate mungkin ya. Masih di perancang 4 soalnya. Mungkin Iya, tapi sekarang ya dengan undang-undang yang ada sekarang ya Maiklin ya. Ya. Sekarang yang bisa mengeluarkan STRA yang diakui oleh negara cuma satu. IAI. Kalau dulu kan SKA bisa dikeluarkan oleh badan-badan asosiasi yang lain. Tetapi sekarang yang diakui negara cuma satu, yaitu IAI. Gitu. Ya. Dan untuk mendapatkan STRA itu di IAI itu ada di atasnya lagi ada namanya DAI, Dewan Arsitek Indonesia. Itu yang terdiri dari sedikit orang yang benar-benar pakar dalam bidang itu, dan dia yang menilai baru kita dapat STRA. Dan sekarang tidak segampang itu. Kalau dulu kan saya dapat STRA itu saya urus konversi ya, karena saya sudah punya SKA sebelumnya. Dari LPJK saya sudah punya SKA yang masih berlaku, maka waktu keluar peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 itu, di 2001 keluar peraturan pelaksananya, maka kita mengkonversi. Jadi saya urus, saya bisa dapat konversi karena SKA saya dari LPJK itu masih berlaku, dan ada skala seperti KUM yang harus kita penuhi dan lain-lain, memenuhi syarat semua, baru saya langsung dapat konversi dan sekarang sudah jadi arsitek madya seperti itu. Nah, teman-teman sekarang mau tidak mau harus, karena kalau kalian tidak jadi anggota IAI, kalian tidak bisa punya STRA dan kalian tidak bisa berpraktek jadi arsitek. Iya. Gitu. Ya, dari saya Bu Maksi tadi dapat banyak istilah-istilah baru nih aku nih, kayak STRA, SKA, DAI tadi. Mungkin ya, aku dulu namanya SKA. SKA. Sertifikat kompetensi ahli. Sekarang untuk arsitek namanya STRA. Sertifikat untuk registrasi tanda untuk registrasi arsitek gitu. Jadi itulah yang menunjukkan sama kayak dokter. Dokter kan punya STR ya. Iya. Nah, kalau dokter hanya bisa praktek kalau STR-nya berlaku. Nah, kalau arsitek harus punya STRA dan itu cuma berlaku 5 tahun. Nah, untuk memperpanjang kamu harus punya KUM. Kamu harus memenuhi standar KUM. Jadi selama kamu arsitek 5 tahun itu kamu harus update diri lewat seminar, lewat kepanitiaan, terlibat dalam berbagai hal. Ada nilai-nilai KUM yang harus kalian kumpulkan jumlahnya untuk bisa mempertahankan keanggotaan kalian itu, untuk tetap memiliki STRA. Jadi arsitek tidak bisa stagnan, kamu harus terus upgrade ilmu, kalau enggak kamu enggak bisa. Kayak gitu. Iya nih. Iya. Jadi banyak baru dapat terima informasi banyak ini. Iya. Nanti bukan cuman kalian sudah punya STRA, nanti yang tadi mau dapat KUM kalian harus punya lagi ikut namanya PKA, PKB. Itu pendidikan pengembangan keprofesian arsitek. Itu ada lagi banyak. Jadi sekarang tidak gampang jadi arsitek. Iya. Agak banyak ya. Itu mungkin karena perkembangan atau gimana nih Bu, menurut Ibu nih? Sebenarnya kita ikut standar yang di luar negeri itu sudah jalan. Kita yang Indonesia yang lebih belakang gitu loh. Kalau di luar negeri kan memang seperti itu juga gitu loh. Jadi di luar negeri sudah gitu duluan ya. Jadi maksudnya Indonesia baru sekarang gitu mungkin ya. Iya. Jadi kalau dulu istilahnya di STRA itu ada 13 kompetensi arsitek yang harus kamu lulus kayak gitu. Kalau nanti Maiklin lulus, Maiklin harus magang dulu 2 tahun, sesudah magang ujian kompetensi dulu, lulus baru bisa dapat STRA. Masih panjang ternyata ya perjalanannya. Panjang, kayak dokter itu loh, harus Iya. Koas namanya ya kalau koas, terus internship apa segala macam baru bisa disebut dokter. Karena kamu nanti lulus hanya disebut sarjana arsitektur, SARS.
memang gitu sih. Udah dari merancang satu, udah pernah dengar juga mungkin dari kelasnya Bu Christine kalau bilang arsitek ini memang pekerjaan yang suksesnya mungkin bisa dibilang lebih tua dari pekerjaan yang lain. Karena sekolahnya panjang, jadi mungkin ya sudah pernah Sama dengar kayak itu dokter. juga. Iya, sama kayak dokter. Jadi Iya, sekolahnya itu nggak berhenti gitu. tapi sekarang Michael bisa bangga loh. Hanya sedikit undang-undang menyangkut profesi yang sudah keluar. Undang-undang untuk tentang dokter, tentang pengacara, dan tentang arsitek. Jadi kita punya profesi yang mulia loh, dan sudah ada Sudah undang-undang yang diatur ya, sudah menjamin. diatur. Heeh. Jadi proud gitu loh kita, kayak gitu. Iya sih. Iya. Ya, masih panjang perjalanan saya. Ya, Masih banyak yang harus dihadapi gitu. Nah, mungkin tadi kan udah bahas-bahas STRA nih, Bu. Nah, tapi mungkin banyak dari mungkin angkatan di bawahku atau bahkan angkatanku mungkin belum tahu mungkin seberapa penting STRA gitu, Bu, di dunia arsitek gitu. iya, surat STRA itu surat tanda registrasi arsitek. Mm-mm. Itulah sama seperti kamu punya, SIM ya, kamu SIM. hanya boleh bawa mobil kalau punya SIM. SIM. Heeh. Ya itu. Oh, jadi intinya boleh gambar kalau misal sudah punya STRA gitu. Ya, Iya, bahkan surat kamu ikut umum. lomba, sayembara apapun sekarang syaratnya STRA. Kamu menjadi arsitek, ketika diurus izin rumah itu, mereka akan periksa siapa yang menggambar. Misalnya McLean. McLean ini mana STRA-nya? Kalau kamu tidak punya STRA, dipulangkan filenya, tidak bisa dilanjutkan karena bukan produk yang layak. Gitu. Iya, iya. Jadi sekarang kita punya hak dan kewajiban dijamin undang-undang. Dan kalau kita tidak punya STRA, secara legal standing kita lemah. Jadi kalau nanti klien tidak membayar kita, itu boleh. Kenapa? Dia tidak punya dasar membayar kamu. Karena kamu memang tidak punya izin. Kamu ilegal, arsitek ilegal gitu. Jadi Nah, itu pentingnya mengurus STRA. lalu mungkin juga ada yang bertanya mungkin bisa saja Ya. kalau misalnya bedanya SKA sama STRA itu apa bedanya sih, Bu? Jadi zaman dulu sama zaman sekarang mungkin. Dulu namanya SKA. Mm-mm. Sekarang dengan adanya peraturan Cipta Karya, perubahan perizinan, perundang-undangan dan semuanya sekarang dijadikan STRA untuk arsitek, ya. Dan STRA itu hanya boleh dikeluarkan oleh IAI. Kalau dulu SKA itu bisa dikeluarkan oleh LPJK, dikeluarkan ada asosiasi-asosiasi yang lain. Kalau sekarang khusus untuk arsitek, secara undang-undang hanya boleh dikeluarkan oleh IAI. Yang di dalam konteks ini yang mengeluarkan itu Dewan Arsitek Indonesia. Jadi sekarang hanya IAI ya yang bisa mengeluarkan Ya. si SIM arsitek Ya. itu. Sama seperti dokter itu dia harus anggota ID kan. Nah, Oh iya, sekarang betul. arsitek harus anggota IAI gitu. Baru bisa STRA. Oh iya. Iya. Gitu ya. Mungkin kalau buat yang merancang atas nih harus didengerin itu tadi itu. Penting Iya. itu. Heeh. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, loh, terus gimana dong kalau kita enggak punya tapi bisa, kalian bisa tetap berkarya, tetapi secara legal standing tidak ada itunya. Jadi Tidak ada contoh, legalnya. orang kalau tidak punya STRA, dia punya karyanya tapi dia tidak bisa ikut lomba dan tidak bisa gitu. Jadi dia harus ada di bawah arsitek lain yang ber-STRA. Jadi kayak jadi asisten gitu ya. Ya, jadi arsitek. Sama seperti pengacara kan harus ada Ya, notaris misalnya. bawa tim biasanya. Notaris itu kan dia harus jadi notaris dulu baru bisa jadi PPAT kan. Betul. Nah, sama seperti itu juga. Iya nih, dapat banyak informasi dari cerita Bu Aksi. Iya. Nah, mungkin sebagai ini ya, mungkin sesi penutup nih. Jadi kira-kira ada nggak nih pesan atau motivasi, kata-kata motivasi atau pesan nih buat yang merancang atas ataupun baru mulai masuk arsitek gitu dari Ibu Maksi? Ya, kalau yang saya mau sarankan teman-teman, kalau kita mau jadi arsitek, ujungnya kan kita mau berkarya ya, berprofesi. Kita harus balance kegiatan kita selain desain arsitektur, kita harus juga ikut organisasi. Ya tadi saya bilang, saya punya kesempatan banyak itu karena pengalaman saya di dalam pelayanan dan juga di dalam organisasi. Ya, kalau di dalam pelayanan mahasiswa kan kita belajar untuk pembentukan kita, karakter kita, melayani orang dan lain-lain. Kalau di himpunan mahasiswa kita belajar tentang organisasi, berprofesi dan lain-lain. Dan itu menolong kita untuk berjejaring yang lebih baik. Dan sesudah itu
kita terlibatlah di dalam kayak tadi, begitu kita lulus, kita harus punya planning dari sekarang nih, kita mau jadi seperti apa, mau jadi arsitek profesional ataukah tidak. Kalau kita mau jadi arsitek profesional, ya kita harus mempersiapkan diri, melanjutkan mengambil itu PEPARS ya, pendidikan yang lanjutannya profesi arsitek itu. Terus buat teman-teman juga jangan takut untuk berani berupaya. Kayak sekarang saya nih tidak punya bakat, kalau mau dibilang secara latar belakang saya tidak punya bakat untuk bisnis, saya tidak punya latar belakang keluarga yang berbisnis dan lain-lain, tapi mau tidak mau kadang-kadang keadaan membuat kita memaksa kita harus buat sesuatu, ya kita harus mengambil atau men-challenge diri kita untuk berani mencoba itu. Benar. Atau mungkin dan pada akhirnya kita berbuat apapun, kita ingat legacy apa yang mau kita tinggalkan. Ya, kalau saya tidak hanya cuma mau jadi maksi yang pernah bikin rumah mewah, tetapi saya kepingin jadi maksi arsitek yang juga pernah membuat desain-desain sosial, desain-desain pro bono untuk masyarakat dan lain-lain. Dan juga banyak hal lain yang secara sosial saya kepingin terlibat. Jadi tergantung kita masing-masing, kita nih mau jadi arsitek yang seperti apa, kita mau meninggalkan legacy seperti apa sebagai arsitek. Itu. Kalau passion kita di dosen, silakan lanjutkan untuk S3, untuk ini lanjutkan seperti Bu Christine, Bu Astrid sekarang ya, dokter juga, itu silakan. Jadi cari passion kita sebenarnya mau kemana. Ya, benar nih. Itu pesan dari Bu Maksini ya. Ya. Jadi, oh ya, dengan satu lagi. Ada satu lagi. Kalau kita ya, kenal klien boleh. ya, kalau jadi arsitek kita punya klien. Di atas klien ada namanya super klien. Super klien kita adalah masyarakat. Dan super klien kita adalah Tuhan. Jadi desain apapun yang kita buat bukan hanya sekedar untuk nama kita dan lain-lain, tetapi ada super klien kita masyarakat dan super klien kita Tuhan. Kita akan tanggung jawab seperti apa sih dampak dari desain kita itu, bukan hanya untuk memuaskan ego kita jadi arsitek atau sekedar memuaskan klien kita punya pride membangun rumah dan seperti apa, tetapi pada akhirnya sekarang tanggung jawab arsitek itu bukan cuma hanya merancang, kita juga merancang, melaksanakan, mengawasi, bahkan sampai titik pembongkaran kembali ketika bangunan itu sudah selesai. Secara tanggung jawab itu tetap menjadi bagian dari tanggung jawab arsitek loh. Di dalam undang-undang arsitek itu mencakup sampai kepada pembongkaran kembali dan lain-lain. Lingkup pekerjaan arsitek. Oke, nah mungkin dari Bu Christine mau nambahin dikit nih buat pesan-pesan nih, masih yang mahasiswa nih, karena Ibu Christine kan juga masih dosen nih. Singkat aja mungkin boleh. Luar biasa ya. Saya tuh lama nggak ngobrol panjang dengan Maksi. Kesempatannya ya kali ini ya sih ya. Tapi mungkin buat rekan-rekan mahasiswa semua, Ibu Maksi ini mungkin salah satu contoh, salah satu teladan yang bisa bisa memberikan motivasi kepada kita. Yang saya kagumi adalah bagaimana beliau itu tetap teguh memegang integrasi nilai-nilai hidup ya. Jadi kalau Anda dibina pada waktu mahasiswa dulu, Anda sudah mungkin jadi aktivis, lalu kemudian kayak Bu Maksi ini aktif di kerohanian juga. Saya melihat bagaimana beliau ini luar biasa, bukan hanya sebagai seorang arsitek, tapi juga tidak meninggalkan panggilannya sebagai ibu ya sih ya. Beliau juga seorang mama seperti saya, punya putra. Berapa tahun sekarang sih? Baru berapa ya? 19 bulan. Wah, baru 19 bulan, makanya itu. Ya, jadi luar biasa karena saya tahu bahwa pekerjaan arsitek itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu harus dilakoni oleh seorang perempuan ya. Jadi seperti saya ini aja, saya tidak bisa full time untuk mendesain karena membagi waktu antara pekerjaan mengajar, untuk keluarga, belum lagi pelayanan, itu sudah istilah saya yang Surabaya ini montang-manting gitu ya. Sudah luar biasa. Dan kemarin Bu Maksi masih cerita beliau masih melayani di Perkantas. Jadi masih membagi waktu ya sih ya untuk mengajar adik-adik mahasiswa ya, membawa mereka untuk tetap dekat pada Tuhan gitu. Lalu kemudian ya luar biasa lah, all in gitu.
Jadi ya mungkin untuk teman-teman semua, jangan lupakan panggilan hidupmu. Jangan lupakan siapa yang kita layani. Selain daripada klien, tadi Bu Maksi udah sampaikan, super-super klien kita. Semua yang kita kerjakan itu hanya untuk dia, oleh dia. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Maksi, sudah berbagi Makasih. banyak Ya. hal gitu ya pada teman-teman alumni. Salam buat kawan-kawan sejawat arsitek di NTT, salam buat keluarga juga, sukses selalu sih. Salam buat Christine dan keluarga, buat McLean, buat teman-teman arsitek. Tetap semangat ya. Thank you, thank you. Siap. Oke, Ya. jadi terima kasih Bu Maksi atas sharingnya dan Bu Christine juga atas tanggapan-tanggapan yang tadi. Tapi sayang sekali kan kita juga ada keterbatasan waktu sepertinya. Jadi kita harus mengakhiri podcast kali ini. Saya harap kita dapat bertemu di kesempatan lainnya di podcast-podcast selanjutnya mungkin bisa. Jadi akhir kata, saya McLean Valerian ingin meminta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih. Dadah. Makasih. Oke. Ya, Ya, udah Bu. bisa stop recording.